Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1339, Tanah Naga Kesengsaraan. Murid itu menanggapi dengan hormat lalu mundur. Setelah muridnya pergi, Zhu Wenhong mendengus dingin, Yang Xiaotian, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui sedang melihat berbagai tugas di aula misi. Memang ada beberapa misi yang memberi hadiah pengobatan roh 60 juta tahun. Beberapa tugas bahkan memberi hadiah 2 ramuan obat roh 60 juta tahun. Akan tetapi, banyak misi yang mengharuskan meninggalkan dunia Akademi Suci, atau pergi ke beberapa tempat yang sangat berbahaya di dalam Akademi Suci, yang Xiaotian tidak tertarik dengan hal-hal tersebut. Terlebih lagi, Akademi Suci Dao Surgawi memiliki banyak peraturan, dan seseorang hanya dapat menerima maksimal 2 misi dalam satu waktu. Setelah menyelesaikan kedua misi ini, seseorang dapat menerima misi lainnya. Oleh karena itu, setelah membuat pilihan, Yang Xiaotian menerima 2 tugas, yang masing-masing menghadiahkan 2 ramuan obat roh 60 juta tahun. Asal dia menyelesaikan kedua tugas ini, dia bisa memperoleh 4 ramuan obat roh 60 juta tahun. Kedua tugas ini sangat sulit diselesaikan orang lain, tetapi baginya, dengan memiliki tubuh surgawi naga primordial dan istana kehidupan lapisan ke-11, relatif mudah. Namun, saat menelusuri misi pengobatan roh yang berlangsung selama 70 juta tahun, Yang Xiaotian memperhatikan satu tugas khusus, yaitu memasuki domain pedang dan memperoleh vena roh pedang. Berhasil memperoleh Sword Spirit Vein akan memberi hadiah 5 herbal obat roh 70 juta tahun. Benar, bukan 1, bukan 2, tetapi 5 herbal. Ini juga merupakan misi dengan hadiah tertinggi berupa pengobatan roh 70 juta tahun dari Akademi Suci Dao Surgawi. Melihat tugas ini, detak jantung Yang Xiaotian menjadi cepat. Yang paling kurang darinya saat ini adalah obat roh 70 juta tahun. Jika dia bisa mendapatkan 5 ramuan itu, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Namun, domain pedang sangatlah misterius, salah satu domain paling misterius di dunia jiwa bela diri. Meskipun ada, sangat sedikit orang yang bisa memasuki domain pedang. Jadi, mendapatkan nadi roh pedang dari domain pedang merupakan prospek yang sangat tipis. Justru karena kesulitannya yang luar biasa, tugas ini menghadiahkan 5 ramuan obat roh 70 juta tahun. Setelah meninggalkan aula misi, Yang Xiaotian dan Meng kembali ke rumah gua. Sekembalinya ke rumah gua, Yang Xiaotian bertanya kepada Master Ding tentang metode untuk memasuki domain pedang. Memasuki domain pedang sangatlah sulit. Karena langit berbintang di sekitar domain pedang dipenuhi dengan formasi pedang tertinggi, kata Master Ding, salah satu cara untuk melewati formasi ini adalah tubuh pedang primordial. Tubuh pedang primordial, Yang Xiaotian tercengang. Bukankah ini berarti dia harus mengolah seluruh domain 15 pedang hingga mencapai alam ekstrim puncak? Benar sekali, tubuh pedang primordial. Kata Master Ding, untuk memasuki domain pedang, kau harus mengolah seluruh domain 15 pedang hingga ke puncak ekstrim dan mewujudkan tubuh pedang primordial. Hanya dengan tubuh pedang primordial, kau bisa memasuki domain pedang. Yang Xiaotian bertanya, apakah tidak ada cara lain? Saat ini, dia baru mengolah 5 domain pedang hingga mencapai puncak ekstrim, dan mengolah ke-15 domain pedang hingga mencapai puncak ekstrim bukanlah suatu prestasi yang dapat diraih dalam waktu singkat. Master Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, ada cara lain, tapi bagimu, cara itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Salah satu caranya adalah menemukan ordo pedang dari Master Domain Pedang. Namun, ordo pedang ini telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Cara lain adalah dengan mengumpulkan 100 ahli yang telah mengolah tubuh pedang 9 surga, dan bersama-sama menggunakan kekuatan tubuh pedang 9 surga, yang mungkin memungkinkan mereka memasuki wilayah pedang. Mendengar bahwa ia perlu mengumpulkan 100 ahli dengan tubuh pedang 9 surga, Yang Xiaotian segera menepis gagasan tersebut. Dia memutuskan untuk secara jujur mengolah domain 15 pedang hingga ke puncak ekstrim. Karena tidak ada 100 ahli dengan tubuh pedang 9 surga di dunia, di mana dia akan menemukan 100. Akan tetapi, untuk mengolah seluruh domain 15 pedang hingga ke puncak ekstrim, ia kekurangan 20 prasasti pedang Dao Surgawi. Di mana ia bisa menemukan begitu banyak prasasti pedang Dao Surgawi. Yang Xiaotian memikirkan alam rahasia pedang di dalam Institut Suci Dao Surgawi. Hari ini, ketika mencari informasi tentang keberadaan 3 leluhur besar leluhur naga kesengsaraan,
dia mengetahui bahwa leluhur naga kesengsaraan pernah memasuki alam rahasia pedang Institut Suci Dao Surgawi untuk berkultivasi. Di dalam alam rahasia pedang ini, ada beberapa prasasti pedang Dao Surgawi. Akan tetapi, untuk memasuki alam rahasia pedang ini untuk berkultivasi, seseorang membutuhkan nilai kontribusi dari Akademi Suci. 10.000 nilai kontribusi memungkinkan masuk ke alam rahasia pedang selama 1 tahun kultivasi. Jika dia menyelesaikan 2 tugas yang diterimanya hari ini, dia bisa mendapatkan 2.000 nilai kontribusi. Dia masih perlu mengerjakan 8 tugas dengan level yang sama. Segera, Yang Xiaotian memanggil Jiang Tua, Dewa Pengobatan King Ming, dan Nona Meng, dan bersama-sama mereka meninggalkan Akademi Suci, menuju ke Tanah Naga Kesengsaraan. Tugas pertamanya adalah memasuki Tanah Naga Kesengsaraan untuk mencari tanduk naga kesengsaraan. Asal dia menemukan 10 tanduk naga kesengsaraan, dia bisa menyelesaikan tugas pertama. Tanah Naga Kesengsaraan adalah tempat di mana klan naga kesengsaraan pernah berlatih dan berkembang. Akan tetapi, dengan jatuhnya leluhur naga kesengsaraan, klan naga kesengsaraan secara bertahap mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap dalam arus sejarah, dan kini tanah naga kesengsaraan telah menjadi tanah mati. Namun di seluruh tanah naga kesengsaraan, ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh leluhur naga kesengsaraan dan anggota-anggota kuat klan naga kesengsaraan, yang membuat jalan masuk menjadi sangat sulit. Yang Xiaotian, yang memiliki tubuh surgawi naga primordial, dapat memimpin kelompok tersebut ke tanah naga kesengsaraan. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan Akademi Suci dan menuju ke Tanah Naga Kesengsaraan, para pengikut Akademi melaporkan 2 tugas yang diterima Yang Xiaotian kepada Zhu Wenhong. Tanah Naga Kesengsaraan, Negara Takdir, Zhu Wenhong bergumam. Itulah 2 tugas yang diterima Yang Xiaotian. Baiklah, aku mengerti. Zhu Wenhong melambaikan tangannya, membiarkan murid itu mundur. Kemudian, sosok Zhu Wenhong melintas, menghilang di angkasa, arahnya menerobos udara, menuju langsung ke Tanah Naga Kesengsaraan. Warna hitamnya pekat, dan Yang Xiaotian tidak menggunakan perahu kenaikan naga, melainkan mengendarai Chaos Demon Hall sambil terbang. Dia berdiri di depan gerbang Aula Iblis Kekacauan, memandang ke arah Tanah Naga Kesengsaraan. Meskipun dia belum menemukan jejak leluhur naga kesengsaraan akhir-akhir ini, memasuki Tanah Naga Kesengsaraan mungkin akan mengungkap keberadaan leluhur naga kesengsaraan. Itulah tepatnya alasannya mengambil tugas ini di negeri naga kesengsaraan. Yang Xiaotian duduk bersila di ruang rahasia Aula Iblis, mengeluarkan batu roh 5 elemen kekacauan untuk dikultivasikan. Selama bertahun-tahun, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan miliknya terus meningkat, tetapi belakangan ini peningkatannya melambat, dan efek batu roh 5 elemen kekacauan pun berkurang. Sekarang, untuk peningkatan cepat teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan, dia membutuhkan batu roh 5 elemen Dao. Institut Suci Dao Surgawi memiliki batu roh Dao 5 elemen dan air suci Dao Surga lapisan ketiga, tetapi ini juga membutuhkan nilai kontribusi untuk dipertukarkan. 1 poin nilai kontribusi dapat ditukar dengan 1 batu roh Dao 5 elemen atau 1 porsi air suci Dao Surga lapisan ketiga. Jika saja air suci Dao Surga lapisan ketiga cukup, Master Ding dapat memulihkan kekuatan serangan ketiga Dao Penghancuran. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di Tanah Naga Kesengsaraan, malam telah tiba, dan Tanah Naga Kesengsaraan diselimuti oleh Ki Guntur Sunyi yang intens, tetapi di dalamnya juga terdapat energi roh naga dan ki roh kematian. Langit dan bumi terdiam. Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi naga primordial, menerobos lapisan Ki Guntur Sunyi untuk memasuki Tanah Naga Kesengsaraan. Meskipun klan naga kesengsaraan telah menghadapi kepunahan selama bertahun-tahun, ki roh kematian dalam Tanah Naga Kesengsaraan tetap sangat kuat. Aku ingin tahu siapa yang menghancurkan klan naga kesengsaraan pada masa itu, kata Jiang Tua dengan emosi saat dia melihat Tanah Naga Kesengsaraan di depannya. Klan naga kesengsaraan, lahir dari kesengsaraan surgawi dan merupakan pemimpin 10 klan naga agung, namun tetap menemui kehancuran. Kekuatan orang yang bertanggung jawab saat itu pastilah luar biasa. Namun, beberapa orang mengatakan klan naga kesengsaraan belum sepenuhnya musnah, kata Dewa Pengobatan King Ming. Masih ada beberapa yang masih hidup, terperangkap di dalam penjara naga kesengsaraan. Bab 1340, Penyesalan Panjang atas Suara Kematian. Terjebak di penjara naga kesengsaraan. Yang Xiaotian terkejut. Selalu dikatakan di luar bahwa klan naga kesengsaraan telah dimusnahkan, tetapi masih ada ahli yang hidup. Dewa Pengobatan King Ming berkata, saya juga mendengarnya dari seorang teman. Jiang Tua menggelengkan kepalanya dan berkata,
penjara naga kesengsaraan sangat berbahaya. Tuan muda, sebaiknya jangan pergi kecuali perlu. Lalu ia menambahkan, dulu, bahkan leluhur naga pun berkata, jangan masuk penjara naga kesengsaraan kecuali perlu. Yang Xiao Tian bahkan tidak menyangka leluhur naga primordial akan waspada terhadap naga penjara kesengsaraan ini. Perahu kenaikan naga berlayar perlahan di penjara naga kesengsaraan. Yang Xiao Tian sepenuhnya mengaktifkan tubuh surgawi naga primordialnya, dan kekuatan tubuh surgawi naga primordial menyelimuti perahu kenaikan naga, memancarkan cahaya terang ke sekelilingnya. Di bawah kekuatan tubuh surgawi naga primordial, batasan formasi besar klan panjang di tanah naga kesengsaraan berkedip terus-menerus. Namun, larangan arai besar ini tidak menyerang Yang Xiao Tian. Saat semua orang menjelajah lebih dalam, ki kesengsaraan surgawi dan aura kematian di tanah naga kesengsaraan menjadi semakin kuat, menyelimuti bumi, kadang-kadang dengan kilatan cahaya seperti guntur kesengsaraan. Inilah tepatnya kekuatan kesengsaraan surgawi. Klan naga kesengsaraan dapat memanggil kekuatan kesengsaraan surgawi, yang merupakan kekuatan klan naga kesengsaraan. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini mengandung kekuatan surgawi, yang membuat kulit kepala orang-orang bergetar. Namun, ketujuh wujud leluhur sejati klan panjang di belakang Yang Xiao Tian membuka mulut mereka, menelan kekuatan kesengsaraan surgawi ini satu demi satu, lalu mengubahnya menjadi energi paling murni, menggabungkannya ke dalam tubuh Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian merasakan gelombang sensasi kesemutan. Rasanya sangat menenangkan. Saat terbang, Yang Xiao Tian mengerahkan kekuatan tubuh surgawi naga primordial untuk merasakan tanduk naga kesengsaraan. Dulu ketika klan naga kesengsaraan dihancurkan, banyak sekali ahli dari klan naga kesengsaraan yang gugur. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, banyak mayat ahli telah membusuk, tanduk naga kesengsaraan, benda terkeras di dunia, tetap ada. Namun, terkubur di bawah debu yang terus menumpuk, tanduk naga kesengsaraan ini biasanya tersembunyi di bawah tanah, sehingga sulit ditemukan. Jadi, setelah menghabiskan malam di tanah naga kesengsaraan, Yang Xiao Tian masih tidak menemukan apapun. Saat fajar perlahan menyingsing, ketika Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya melewati kawasan rawa kematian, tiba-tiba, Yang Xiao Tian merasakan 4 aura naga kesengsaraan di rawa kematian ini. Yang Xiao Tian merasakan gelombang kegembiraan, lalu menerobos aura kematian rawa kematian yang pekat dan masuk ke dalamnya. Rawa itu sangat tebal, tetapi di bawah kekuatan Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya, rawa itu terus-menerus dibajak. Akhirnya, Yang Xiao Tian dan kelompoknya mencapai dasar area rawa kematian. Yang mengejutkan mereka, di bawah rawa kematian terdapat kota bawah tanah. Ketika kelompok itu mencapai kota bawah tanah ini, mereka melihat aura kematian memenuhi udara, sepenuhnya menutupi energi roh naga di sini. Dewa pengobatan Jiang Tua dan King Ming merasakan aura kematian di kota bawah tanah ini dan merasakan sensasi yang tidak menyenangkan. Tuan muda, berhati-hatilah, kata Jiang Tua memperingatkan. Yang Xiao Tian mengangguk, juga menyadari ketidaknormalan aura kematian di kota bawah tanah. Lebih jauh lagi, wilayah terdalam di dalam kota dipenuhi aura kematian yang mengerikan, mengembun menjadi awan kematian. Seiring waktu, bahkan awan kematian ini tampaknya akan melahirkan makhluk-makhluk mematikan. Bayangkan betapa kuatnya aura kematian yang merembes dari tanah. Semua orang mengumpulkan kekuatan suci mereka, siap bertindak kapan saja. Yang Xiao Tian dengan hati-hati terbang menuju salah satu tanduk naga kesengsaraan. Setelah menerobos aura kematian, dia akhirnya melihat tanduk naga kesengsaraan. Dia melihat tanduk naga kesengsaraan tergeletak di tanah bagaikan bilah melengkung raksasa, terkikis oleh aura kematian namun masih halus, terang, dan sangat tajam. Yang Xiao Tian meraih tanduk naga kesengsaraan dengan satu tangan. Tanduk naga kesengsaraan terasa cukup berat, seperti ada gunung kecil yang menekan di tangannya. Di bawah kekuatan cahaya Yang Xiao Tian, aura kematian yang melekat pada tanduk naga kesengsaraan dimurnikan, dan tanduk yang awalnya terang dan halus bersinar terang. Melihat tanduk naga kesengsaraan di depannya, Yang Xiao Tian tidak dapat menahan rasa takjubnya. Tidak mengherankan banyak orang, bahkan murid Akademi Suci, menggunakan tanduk naga kesengsaraan ini untuk menempa senjata suci. Meskipun terkikis oleh aura kematian selama bertahun-tahun, tanduk itu tetap tajam. Setelah dipoles, tanduk itu akan menjadi sangat tajam. Yang Xiao Tian menyimpan tanduk naga kesengsaraan dan terus terbang menuju tanduk berikutnya. Tak lama kemudian, ia menemukan tanduk naga kesengsaraan kedua. Tanduk naga kesengsaraan ini bahkan lebih besar. Semakin besar tanduk naga kesengsaraan, semakin kuat ahli naga kesengsaraan yang jatuh.
Yang Xiaotian menyimpan tanduk naga kesengsaraan ini dan terus menuju tanduk berikutnya. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan 3 tanduk naga kesengsaraan, dan hanya menyisakan yang terakhir. Namun, yang terakhir terletak di pusat kota kematian ini. Menatap aura kematian yang bergulir di pusat kota kematian, Yang Xiaotian ragu-ragu, tetapi dia tetap memutuskan untuk terus maju mengumpulkan tanduk naga kesengsaraan terakhir. Saat dia mendekati tanduk naga kesengsaraan terakhir, bahkan Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming menjadi tegang. Meng Bingsui berdiri lebih dekat ke Yang Xiaotian. Untuk berhati-hati, Yang Xiaotian memanggil 14 sayap cerah di belakangnya dan secara bersamaan mengaktifkan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah, membungkus tubuhnya dengan cahaya cemerlang. Di bawah pemurnian kekuatan 14 sayap cahaya surgawi terang dan Raja Kekacauan, aura kematian terus dimurnikan. Bahkan dengan kekuatan terang Yang Xiaotian yang terus-menerus memurnikan, aura kematian di bawah pusat kota mendidih seperti air panas. Melihat aura mematikan yang begitu mencengangkan, Dewa Pengobatan King Ming berkata, pasti ada makhluk mati yang kuat di bawah sana. Semua orang menatap tajam ke pusat kota. Setelah mendekat, Yang Xiaotian dan kelompoknya akhirnya dapat melihat tanduk naga kesengsaraan terakhir melalui lapisan aura kematian. Namun, saat melihat tanduk naga kesengsaraan terakhir, semua orang terkejut karena tanduk ini sebesar gunung. 3 tanduk naga kesengsaraan sebelumnya sudah besar, tetapi dibandingkan dengan yang ini, mereka tampak tidak signifikan. Tanduk naga kesengsaraan keempat ini setidaknya 300 kali lebih besar dari 3 tanduk sebelumnya. Tanduk kesengsaraan siapakah yang bisa sebesar ini? Bahkan jika tanduk naga kesengsaraan yang sangat besar ini bukan milik naga purba, itu pasti milik leluhur kuno naga kesengsaraan yang sangat kuat. Yang Xiaotian mencengkeram dengan satu tangan, tetapi tanduk naga kesengsaraan bersinar, membubarkan kekuatan Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Pada saat ini, tiba-tiba, tanah di bawah tanduk naga kesengsaraan mulai bergetar. Dan itu adalah getaran yang dahsyat. Tanah retak. Aura kematian meletus dari bawah tanah bagaikan gunung berapi. Sebuah suara seolah datang dari neraka bergema, aku benci, aku benci, aku benci. Suara kebencian bergema tanpa henti, seperti belatung iblis yang tanpa henti merasuki pikiran Yang Xiaotian dan teman-temannya. Pikiran Yang Xiaotian bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia tampak terjerumus ke dalam dunia kebencian dan neraka yang tiada habisnya. Saat itu, dalam benak Yang Xiaotian, istana kehidupan, keilahian, dan jimat pengikat kehidupan bersinar terang. Jantung iblis kekacauan di dadanya meletus dengan lapisan cahaya iblis. Itulah nada kematian kebencian panjang. Wajah Dewa Pengobatan Jiang Tua dan King Ming berubah drastis. Bab 1341, Memasuki Penjara Naga Kesengsaraan. Pada saat itu, tiba-tiba, dari tanah yang meledak dengan hebat, sebuah tangan berbulu hitam muncul. Tangan ini ditutupi dengan tanda kematian. Saat tangan yang seakan terulur dari alam kematian ini terulur ke arah semua orang, Jiang Tua, Dewa Pengobatan King Ming, dan Meng Bingsui bertindak secara bersamaan. Seketika, Dragon Force meraung. Api surgawi melesat ke langit. Kekuatan es biru es yang ekstrim menyelimuti udara. Ketiga kekuatan itu serentak melancarkan tangan kematian hitam itu. Namun, yang mengejutkan ketiganya, kekuatan mereka seolah menghantam dinding kekacauan kematian. Bukan hanya tangan kematian itu tidak terluka, tetapi bahkan tidak bergerak sedikit pun. Mundur. Yang Xiaotian segera mengemudikan perahu kenaikan naga dan mundur dengan cepat. Akan tetapi, saat perahu kenaikan naga milik Yang Xiaotian dengan cepat mundur, tangan kematian itu tiba-tiba terbuka lebar, dengan ganas mencengkeram ke arah Yang Xiaotian dan yang lainnya. Ketika tangan kematian terus mencengkeram mereka merasakan tubuh mereka menegang, seakan-akan mereka terkunci dalam kematian, tidak dapat bergerak. Yang Xiaotian meraung dengan marah, menyalurkan semua kekuatan istana kehidupan, tubuh surgawi, dan keilahiannya. Kekuatan Chaos Bright melonjak bagai tsunami. Di bawah kekuatan kekacauan terang, mereka akhirnya merasakan kelegaan. Semua orang sekali lagi menyerang dengan sekuat tenaga. Tangan kematian terpaksa berhenti. Yang Xiaotian mengemudikan perahu kenaikan naga sepenuhnya, menerobos lapisan aura kematian, mundur keluar dari kota kematian ini. Yang Xiaotian dan yang lainnya merasa lega ketika mereka keluar dari kota kematian, tangan kematian itu tidak lagi mengejar mereka, tetapi malah berhenti di dalam tembok kota dan masuk kembali ke dalam tanah. Saat tangan kematian itu mundur ke bawah tanah, aura kematian yang sebelumnya melonjak pun mereda sedikit. Melihat ini,
Semua orang bernapas lega. Pemandangan mengerikan tadi membuat semua orang diliputi rasa takut yang berkepanjangan. Itu ternyata suara kematian yang mendambakan. Jiang Tua berkata dengan takjub, suara kematian yang mendambakan telah menghilang jutaan tahun yang lalu. Siapakah orang ini? Mungkinkah iblis kebencian abadi belum mati? Dewa pengobatan King Ming menelan ludah dan berkata, setan kebencian abadi. Dahulu iblis raksasa yang menakutkan di dunia Akademi Suci. Juga musuh bebuyutan leluhur naga kesengsaraan. Kita pergi dulu, kata Yang Xiaotian sambil menatap aura kematian yang melonjak, lalu menerobos rawa kematian dan muncul dari bawah tanah. Muncul dari bawah tanah, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Setelah keluar, Yang Xiaotian teringat pada tangan maut itu. Pihak lainnya pastilah iblis kebencian abadi. Tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui suara kematian rindu, dan di antara mereka yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, hanya iblis kebencian abadi. Oleh siapakah iblis kebencian abadi ditekan di sana? Apakah itu leluhur naga kesengsaraan? Atau ahli lainnya? Semua orang terus terbang ke depan, mencari tanduk naga kesengsaraan lainnya. Tanduk naga kesengsaraan raksasa di kota bawah tanah kematian, Yang Xiaotian tidak memikirkannya lagi. Dengan kehadiran iblis raksasa seperti iblis kebencian abadi, tidak ada harapan untuk mendapatkan kembali tanduk naga kesengsaraan itu. Di bawah perlindungan kekuatan tubuh surgawi naga primordial Yang Xiaotian, tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk menemukan 5 tanduk naga kesengsaraan lagi, menambah 3 sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 8. Tinggal 2 lagi. Meski sudah mencari di negeri naga kesengsaraan, mereka tetap tidak dapat menemukan 2 lainnya. Yang Xiaotian terdiam sejenak, kini, satu-satunya tempat yang tersisa di tanah naga kesengsaraan adalah penjara naga kesengsaraan, namun 2 tanduk naga kesengsaraan masih hilang. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia memutuskan untuk memasuki penjara naga kesengsaraan untuk mencari. Oleh karena itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya menuju penjara naga kesengsaraan. Seperti dugaan mereka, saat mereka mendekati penjara naga kesengsaraan, Yang Xiaotian merasakan aura familiar dari tanduk naga kesengsaraan. Memang benar, di dalam penjara naga kesengsaraan, ada tanduk naga kesengsaraan, dan letaknya tidak jauh dari pintu masuk. Yang Xiaotian dan yang lainnya berhenti di depan penjara naga kesengsaraan. Di depan mereka, penjara naga kesengsaraan berdiri bagaikan pegunungan luas di bumi. Meskipun aura kematian tidak sekuat kota kematian bawah tanah sebelumnya, energi roh naga sangat pekat. Energi roh naga telah mencapai titik di mana ia dapat mengembun menjadi roh naga. Saat Yang Xiaotian berdiri di hadapan penjara naga kesengsaraan, kekuatan naga yang besar menekan ke arah semua orang. Yang Xiaotian memanggil jiwa naga suci. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Di bawah jiwa naga suci, kekuatan naga yang menindas lenyap. Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan hati-hati terbang maju, tiba di pintu masuk penjara naga kesengsaraan. Pintu masuk penjara naga kesengsaraan ditutupi dengan formasi besar klan panjang dari klan naga kesengsaraan. Susunan agung naga kesengsaraan ini dibentuk oleh leluhur naga kesengsaraan dan banyak leluhur kuno dari klan naga kesengsaraan. Saat Yang Xiaotian mencapai pintu masuk penjara naga kesengsaraan, dia samar-samar merasakan aura klan naga yang lemah datang dari bagian terdalam penjara. Mungkinkah benar-benar ada ahli dari klan naga kesengsaraan yang masih hidup? Terjebak di bagian terdalam penjara naga kesengsaraan. Yang Xiaotian mencoba mendorong jiwa naga suci menuju pintu masuk penjara, dan yang mengejutkan Yang Xiaotian, jiwa naga suci melewati formasi besar klan panjang di pintu masuk penjara tanpa halangan. Melihat ini, Yang Xiaotian mendesak kekuatan jiwa naga suci untuk menyelimuti dirinya dan Meng Bingsui, lalu melewati formasi besar klan panjang di pintu masuk, memasuki penjara naga kesengsaraan. Begitu berada di dalam penjara naga kesengsaraan, Jiang Tua merasa lega. Penjara itu berbahaya karena pintu masuknya dijaga oleh formasi besar klan panjang yang mengerikan. Sekarang mereka sudah di dalam, seharusnya sudah aman, kan? Akan tetapi, meski begitu, dia tetap berhati-hati, bersama dengan Dewa Pengobatan King Ming dan yang lainnya, merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Saat memasuki penjara naga kesengsaraan, di hadapan mereka terbentang lorong panjang dan gelap. Lorong ini mengarah ke bawah, dengan aura kematian yang terus-menerus menyembur keluar, memberikan kesan bahwa lorong ini mengarah ke neraka. Yang Xiaotian berhenti sejenak, lalu berjalan bersama semua orang menyusuri lorong menuju bawah tanah. Setelah melintasi lorong yang panjang dan gelap, semua orang akhirnya tiba di bawah. Dunia bawah tanah itu luar biasa luas,
bagaikan gunung terbuka, dengan rune klan panjang dan Grand Array yang ditinggalkan klan naga kesengsaraan terlihat di mana-mana. Penjara naga kesengsaraan ini dulunya digunakan oleh klan naga kesengsaraan untuk memenjarakan para ahli jalan iblis dan beberapa musuh. Rumor menyebutkan bahwa penjara ini menampung lebih dari 70.000 ahli jalan iblis dan musuh bebuyutan klan tersebut pada puncaknya, tetapi sekarang penjara ini kosong. Terbang maju, Yang Xiaotian dan yang lainnya disambut oleh angin dingin, menghasilkan suara ratapan. Tidak lama kemudian, Yang Xiaotian melihat tanduk naga kesengsaraan yang dirasakannya sebelumnya. Tanduk naga kesengsaraan ini juga besar, tidak sebesar yang ada di kota kematian tetapi beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya diperolehnya. Yang Xiaotian melangkah maju dan mengamankan tanduk naga kesengsaraan itu. Yang kesembilan, tinggal satu lagi. Yang Xiaotian melihat ke arah ujung penjara naga kesengsaraan. Saat masuk, dia merasakan dua tanduk naga kesengsaraan lagi di ujung penjara. Dia terus terbang ke depan. Seluruh penjara naga kesengsaraan kosong dan dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang, sementara Jiang Tua dan yang lainnya tetap waspada terhadap keadaan di sekitar mereka. Dengan bantuan jiwa naga suci, Yang Xiaotian dan yang lainnya menjelajahi satu demi satu susunan naga kesengsaraan besar, mendekati ujung penjara. Di depan, dua tanduk naga kesengsaraan, satu besar dan satu kecil, tergeletak di sana. Tanduk yang lebih besar sama besarnya dengan yang ada di kota kematian bawah tanah. Seperti gunung. Bab 1342, Leluhur Kuno Naga Kesengsaraan. Tanduk naga kesengsaraan yang lebih kecil sebenarnya tidak kecil, hanya dua lingkaran lebih kecil dari yang lebih besar. Yang Xiaotian merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka salah satu tanduk naga kesengsaraan di ujung penjara naga kesengsaraan ini sebesar yang ada di kota bawah tanah kematian. Tanduk naga kesengsaraan raksasa seperti itu dapat dilebur ke dalam perahu kenaikan naga miliknya, sehingga serangan dan pertahanannya pun meningkat secara signifikan. Seketika, Yang Xiaotian bergerak maju dan mengumpulkan dua tanduk naga kesengsaraan. Kedua tanduk naga kesengsaraan itu bahkan lebih berat dari yang dibayangkannya, terutama yang terbesar. Tanpa menggunakan kekuatan surgawi, Yang Xiaotian tidak dapat mengangkat tanduk naga kesengsaraan terbesar hanya dengan kekuatan fisik. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan surgawinya dan menyimpan tanduk naga kesengsaraan terbesar di kuali Senong. Setelah dengan aman mengumpulkan dua tanduk naga kesengsaraan, Yang Xiaotian melihat ke depan. Aura samar terpancar dari depan. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Dalam waktu singkat, mereka tiba di depan Laut Darah. Di depan terbentang Laut Darah yang luas. Laut Darah dipenuhi dengan aura dan energi yang kuat dari klan panjang. Ini darah naga, seru Jiang Tua sambil menatap lautan darah dengan kaget. Tidak diragukan lagi, ini adalah darah naga dari seorang prajurit klan naga kesengsaraan yang perkasa. Namun, berapa banyak kepala naga kesengsaraan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan laut darah yang begitu luas? Hamparan laut darah ini seolah membentang tanpa batas. Tidak seorang pun menduga akan ada laut darah di ujung penjara naga kesengsaraan. Laut darah berisi kekuatan Yuan naga murni dari klan naga kesengsaraan, yang merupakan harta kultivasi yang berharga bagi kelompok tersebut, terutama bagi Yang Xiaotian dan Jiang Tua. Namun, Yang Xiaotian tidak berniat berkultivasi dan terus terbang ke depan, mencapai ujung laut darah. Dia melihat ke arah dasar laut. Aura samar itu datang dari dasar laut darah ini. Ragu-ragu sejenak, Yang Xiaotian menembus laut darah dan terbang menuju dasar. Nyonya Meng dan Old Jiang, bersama beberapa orang lainnya, mengikuti dari dekat di belakang Yang Xiaotian. Mereka tiba di dasar laut darah. Saat mencapai dasar laut, mereka terkejut mendapati seekor naga raksasa tertusuk rantai besi, terkunci pada 4 pilar naga. Naga raksasa itu terbentang, tubuhnya yang besar tidak lebih kecil dari tubuh naga leluhur naga primordial yang sebelumnya telah menyatu dengan Yang Xiaotian. Naga raksasa itu tidak mati, tetapi auranya sangat lemah dan terputus-putus, tidak jauh dari kematian. Yang Xiaotian bingung. Jiang Tua dan yang lainnya juga menatap naga raksasa itu dengan kaget. Tidak diragukan lagi, naga raksasa ini adalah anggota kuat dari klan naga kesengsaraan. Dan dia adalah salah satu leluhur kuno yang kuat dari klan naga kesengsaraan. Leluhur kuno naga kesengsaraan ini merasakan mendekatnya Yang Xiaotian dan kelompoknya dan mencoba membuka matanya, tetapi terlalu lemah untuk bergerak bahkan tidak mampu membuka matanya. Ia mencoba berbicara, tetapi mulutnya tidak mau terbuka. Melihat ini,
Yang Xiaotian memanggil pohon surgawi kehidupan primordial dan menempatkannya di atas kepalanya. Kekuatan kehidupan primordial mengalir deras tanpa henti menuju leluhur kuno naga kesengsaraan. Namun, saat kekuatan hidup primordial hendak memasuki tubuh leluhur kuno naga kesengsaraan, rantai besi yang menembus tubuhnya tiba-tiba bersinar dan menyebarkan kekuatan hidup primordial. Yang Xiaotian mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Bukan saja kekuatan hidup primordial dari pohon surgawi kehidupan primordial gagal memasuki tubuh leluhur kuno naga kesengsaraan, tetapi bahkan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak dapat mendekat, setiap upaya untuk mendekat akan mengakibatkan penolakan. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk melihat keempat pilar naga di sekelilingnya. Keempat pilar naga dihubungkan dengan rantai besi, membentuk susunan agung naga penjara. Jika mereka bisa menghancurkan rune susunan agung pada pilar naga ini, mereka bisa mendekati leluhur kuno naga kesengsaraan. Yang Xiaotian mulai mempelajari empat pilar naga. Karena Yang Xiaotian telah mengembangkan teknik naga awal kuno dan seni naga surgawi primordial, dan karena ia memiliki tubuh surgawi naga primordial, penelitiannya tentang formasi selalu condong ke formasi agung klan panjang. Setelah meneliti berbagai formasi agung klan panjang selama beberapa hari, Yang Xiaotian benar-benar memahami rune pada empat pilar naga. Namun, memahami adalah satu hal, menghancurkannya adalah hal lain. Untuk menghancurkan formasi besar klan panjang pada keempat pilar naga ini, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan. Dan itu akan membutuhkan bantuan Old Jiang dan yang lainnya. Setelah beberapa pertimbangan, Yang Xiaotian memutuskan untuk menghancurkan Grid Arai Naga Penjara. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan rune klan panjang beterbangan membentuk aliran, terus-menerus menyatu menjadi salah satu pilar naga. Nona Meng, Jiang Tua, dan Dewa Pengobatan King Ming juga melambaikan tangan mereka, menekan kekuatan serangan balik dari formasi besar klan panjang di dalam pilar naga, sehingga memudahkan rune klan panjang milik Yang Xiaotian untuk menyatu ke dalam pilar naga. Waktu berlalu, hari-hari berlalu, saat rune klan panjang Yang Xiaotian terus bergabung ke pilar naga, cahayanya menjadi semakin terang. Namun, memadatkan rune klan panjang ini sangat menguras kekuatan surgawinya. Meskipun kekuatan surgawi Yang Xiaotian sangat dalam, sebulan kemudian, ia sangat lelah. Untungnya, ia memiliki pohon surgawi kehidupan primordial, yang terus-menerus mengisi kembali kekuatan surgawi yang telah dikeluarkannya dengan kekuatan kehidupan primordial. Setelah setengah bulan berikutnya, akhirnya, Yang Xiaotian berhasil menembus formasi besar klan panjang di pilar naga pertama. Yang Xiaotian menghela napas lega. Dia tidak terburu-buru memecahkan yang kedua, tetapi malah duduk bersama Meng dan yang lainnya untuk memulihkan kekuatannya dengan meminum air suci Dao Surga lapisan ketiga. Dia melanjutkan memecahkan pilar naga kedua hanya setelah kekuatan surgawinya pulih sepenuhnya. Setelah 6 bulan, formasi pada keempat pilar naga dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Xiaotian. Melihat keempat pilar naga retak seluruhnya, Yang Xiaotian sekali lagi memanggil pohon surgawi kehidupan primordial, membangkitkan kekuatan kehidupan primordial agar mengalir ke dalam tubuh leluhur kuno naga kesengsaraan. Kali ini, rantai besi itu tidak menghalangi, dan kekuatan kehidupan primordial terus mengalir ke dalam leluhur kuno naga kesengsaraan. Saat kekuatan hidup primordial terus-menerus memasuki leluhur kuno naga kesengsaraan, Yang Xiaotian dapat merasakan kekuatan hidup yang samar itu menjadi semakin kuat. Ia bagaikan ranting layu yang hampir mati, mulai bangkit perlahan, saat kulit pohon yang mati perlahan berguguran dan kehidupan baru muncul di dalamnya. Kekuatan hidup dalam leluhur kuno naga kesengsaraan menjadi semakin kuat. Belakangan ini, Yang Xiaotian telah memberi makan pohon surgawi agung dengan pil panteon surgawi 10 kesengsaraan, yang membuat pohon surgawi kehidupan primordial tumbuh pesat. Kekuatan kehidupan primordialnya lebih murni daripada di periode Tanah Pedang Kematian. Karena itu, leluhur kuno naga kesengsaraan pulih begitu cepat. Akhirnya, suara kesakitan keluar dari mulut leluhur kuno naga kesengsaraan, dan melihat reaksinya, Yang Xiaotian sangat gembira, terus-menerus memasukkan kekuatan kehidupan primordial ke dalam tubuhnya. Setengah hari kemudian, anggota tubuh leluhur kuno naga kesengsaraan mulai bergerak, dan kekuatan hidupnya melonjak ke tingkat yang signifikan. Sehari kemudian, leluhur kuno naga kesengsaraan perlahan membuka matanya. Melihat Yang Xiaotian dan 7 tubuh naga leluhur klan naga serta jiwa naga suci di belakangnya, ia dipenuhi rasa terkejut. Setelah keterkejutan awal muncul kegembiraan, tubuh surgawi naga primordial, jiwa naga suci. Melihatnya berbicara,
Yang Xiaotian mengeluarkan buah dewa kehidupan primordial dan memberikannya kepada leluhur kuno naga kesengsaraan. Bab 1343, Raja Iblis Yin Yang, Raja Segala Kejahatan. Di bawah pengaruh ganda buah dewa kehidupan primordial dan kekuatan kehidupan primordial, 1 hari lagi berlalu, dan vitalitas leluhur naga kesengsaraan akhirnya stabil. Leluhur naga kesengsaraan sudah dapat berbicara normal seperti orang biasa. Dia menatap Yang Xiaotian dengan penuh semangat, jiwa naga suci. Klan panjang kita akhirnya memiliki tuan baru. Yang Xiaotian berkata, "Senior, bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja." Leluhur naga kesengsaraan memandang Yang Xiaotian dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Muda. Jika seseorang dapat menyatu dengan jiwa naga suci, mereka akan menjadi penguasa semua klan naga di alam bawah, sebuah kepercayaan yang diwariskan turun-temurun." Yang Xiaotian mengeluarkan pedang setan langit, pedang surgawi api surgawi, dan pedang surgawi suci tertinggi, lalu menebas rantai yang mengikat leluhur naga kesengsaraan. Akan tetapi, saat 3 pedang dewa menghantam rantai itu, Yang Xiaotian bukan saja tidak mampu memotong rantai itu, tetapi dia juga terdorong ke belakang, lengannya terasa sangat sakit. Nyonya Meng, Jiang Tua, dan Dewa Pengobatan King Ming juga melangkah maju untuk menyerang rantai tersebut, tetapi juga tidak dapat mematahkannya dan malah terdorong mundur. Kelompok itu menyadari bahwa rantai itu tidak memiliki satu tanda pun. Nenek moyang naga kesengsaraan melihat ini dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda dan semuanya, tetapi rantai ini ditempa dari besi dingin Dao yang paling keras di dunia, hanya pedang surgawi yang dapat memotongnya." Pedang surga. Yang Xiaotian terkejut. Ia bergerak maju lagi, mengayunkan pedang iblis langit, pedang surgawi api surgawi, dan pedang surgawi suci tertinggi, tetapi tetap tidak meninggalkan jejak. Terakhir, ia bahkan menggunakan pedang iblis kekacauan dan pedang neraka, tetapi juga tidak meninggalkan jejak. Nenek moyang naga kesengsaraan merasa heran saat melihat Yang Xiaotian tidak hanya memiliki pedang iblis langit, pedang surgawi api surgawi, dan pedang surgawi suci tertinggi, tetapi juga pedang iblis kekacauan dan pedang neraka. Setelah berkali-kali mencoba, Yang Xiaotian akhirnya hanya bisa menyerah sementara. "Senior, siapa yang memenjarakanmu di sini?" Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada leluhur naga kesengsaraan. Mendengar ini, leluhur naga kesengsaraan mengingat masa lalu dan berkata dengan kebencian, "Itu adalah Raja Iblis Yin Yang dan Raja Segala Kejahatan." Mendengar itu adalah Raja Iblis Yin Yang dan Raja Segala Kejahatan, raut wajah Dewa Pengobatan Tua Jiang dan King Ming berubah. Kengerian Raja Iblis Yin Yang tidak perlu diragukan lagi. Tanpa diduga, selain Dewa Iblis Yin Yang, ada juga Dewa Segala Kejahatan. Penguasa segala kejahatan ini lahir dari sumber segala kejahatan, yang merupakan perwujudan semua kejahatan, dengan kekuatan yang tidak kalah dari penguasa Iblis Yin Yang. Mungkinkah Raja Iblis Yin Yang dan Raja Segala Kejahatan bergabung untuk memusnahkan klan naga kesengsaraan saat itu? Memang, dengan kekuatan klan naga kesengsaraan, bahkan Raja Iblis Yin Yang sendiri tidak dapat mengalahkan mereka. Hanya melalui usaha bersama dari penguasa Iblis Yin Yang dan penguasa segala kejahatan, mereka dapat memusnahkan klan naga kesengsaraan saat itu. Tepat sekali, saat itulah Raja Iblis Yin Yang dan Raja Segala Kejahatan bergabung dan menyerang klan naga kesengsaraan kita. Leluhur naga kesengsaraan berkata dengan sungguh-sungguh, dan mereka menyerang saat Raja leluhur kita sedang pergi. Berbicara tentang ini, mata leluhur naga kesengsaraan memerah karena marah dan benci, tubuhnya gemetar, jika bukan karena Raja Iblis Yin Yang dan Raja Segala Kejahatan bekerja sama, dan menyerang saat dewa leluhur kita pergi, bagaimana mungkin mereka bisa memusnahkan klan naga kesengsaraan kita? Semua orang terkejut. Tanpa diduga, ada kebenaran yang tersembunyi. Penguasa Iblis Yin Yang dan penguasa segala kejahatan benar-benar menyerang klan naga kesengsaraan saat leluhur naga kesengsaraan tidak ada. Lalu apakah senior tahu kemana leluhur klan naga kesengsaraan pergi tahun itu, dan bagaimana dia jatuh? Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Apa, Tuan leluhur kita?" teriak leluhur naga kesengsaraan dengan sedih, "Tuan leluhur juga telah jatuh." Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Meskipun kekuatan hidup primordial Yang Xiaotian telah menstabilkan vitalitasnya, luka-lukanya belum sembuh. Amarah dan kesedihan dari sebelumnya telah memicu luka lamanya. Yang Xiaotian buru-buru mengaktifkan kekuatan hidup primordial, terus-menerus memasukkannya ke dalam tubuh leluhur naga kesengsaraan. Baru pada saat itulah nenek moyang naga kesengsaraan merasa agak lebih baik.
Dia masih berduka. Klan naga kesengsaraan dihancurkan oleh Raja Iblis Yin Yang dan Raja segala kejahatan bertahun-tahun yang lalu, dan dia dipenjara di sini, menderita tanpa akhir, tidak menyadari kejatuhan Raja leluhur. Selama bertahun-tahun, dia masih berpegang pada keyakinan bahwa penguasa leluhur mereka akan membalas dendam terhadap klan naga kesengsaraan. Namun, tanpa diduga, bahkan leluhur mereka pun tewas. Siapa itu? Tanya leluhur naga kesengsaraan dengan sedih, menyiratkan siapa yang membunuh dewa leluhur mereka. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu. Tak seorang pun tahu siapa yang membunuh leluhur naga kesengsaraan. Itu tetap menjadi misteri. Akan tetapi, sekarang setelah mengetahui bahwa Raja Iblis Yin Yang dan Raja segala kejahatan bersama-sama memusnahkan klan naga kesengsaraan, kematian Raja leluhur mungkin ada hubungannya dengan Raja Iblis Yin Yang dan Raja segala kejahatan. Setelah beberapa saat, emosi leluhur naga kesengsaraan berangsur-angsur stabil. Senior, apakah kamu tahu kemana leluhurmu pergi tahun itu? Tanya Yang Xiao Tian. Leluhur naga kesengsaraan mengenang, tahun itu, penguasa leluhur memberitahu saya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman lama, tetapi tidak mengatakan di mana. Bertemu teman lama, Yang Xiao Tian dan yang lainnya bingung. Apakah kamu tahu siapa yang tuan leluhurmu temui? Tanya Yang Xiao Tian. Nenek moyang naga kesengsaraan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu. Hati Yang Xiao Tian mencelos. Kalau mereka tidak tahu siapa yang dikunjungi sang leluhur, bagaimana mereka bisa menyelidiki keberadaan sang leluhur? Tidak ada cara untuk memulai. Yang Xiao Tian bertanya kepada nenek moyang naga kesengsaraan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dewa leluhur, seperti sahabat-sahabatnya. Saat Yang Xiao Tian sedang bertanya kepada leluhur naga kesengsaraan tentang keberadaan dewa leluhur, di luar tanah naga kesengsaraan, sesosok berjalan. Sosok itu adalah Zhu Wenhong dari Akademi Suci Dao Surgawi. Zhu Wenhong menatap tanah naga kesengsaraan dengan muram. Dia sudah menunggu di luar tanah naga kesengsaraan selama setengah tahun, tetapi anak itu masih belum keluar. Mungkinkah dia sudah meninggal? Namun, setelah menunggu setengah tahun, dia akhirnya kehilangan kesabaran dan tergelincir ke tanah naga kesengsaraan. Waktu berlalu. Setengah tahun lagi berlalu. Tidak dapat mematahkan rantai, Yang Xiao Tian dan yang lainnya mulai berkultivasi di kolam darah, menyerap kekuatan naga Yuan dari dalamnya. Setelah setengah tahun penyerapan, Yang Xiao Tian dan yang lainnya telah menyempurnakan kekuatan naga Yuan di kolam darah, dan Yang Xiao Tian berhasil maju ke tahap tengah lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Setelah maju ke tahap tengah lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, Yang Xiao Tian tidak langsung pergi tetapi langsung membentuk istana kehidupan tertinggi ke-11 di tempat. Saat menerobos dinding ruang waktu lapisan ke-11, seluruh tanah naga kesengsaraan bergetar. Jiang Tua dan yang lainnya pernah melihat Yang Xiao Tian memadatkan istana kehidupan tertinggi sebelumnya, tetapi meskipun begitu, mereka tetap takjub. Rantai yang menembus tubuh naga leluhur naga kesengsaraan bergetar saat mereka menyaksikan Yang Xiao Tian memadatkan istana kehidupan tertinggi untuk pertama kalinya. Setelah berhasil memadatkan istana kehidupan tertinggi ke-11, Yang Xiao Tian dan yang lainnya akhirnya meninggalkan penjara naga kesengsaraan. Sebelum pergi, nenek moyang naga kesengsaraan meminta Yang Xiao Tian untuk mengunjungi gudang harta karun klan naga kesengsaraan dan memberitahunya cara membukanya. Namun, ketika Yang Xiao Tian dan yang lainnya tiba di gudang harta karun, mereka mendapati tempat itu telah menjadi reruntuhan. Jangankan gudang harta karun, bahkan pintunya pun tak terlihat, tampaknya telah dihancurkan hingga tak berbekas oleh Raja Iblis Yin Yang dan Raja segala kejahatan setelah menghancurkan klan naga kesengsaraan. Bab 1344 Penyusup Mati. Yang Xiao Tian berjalan mengelilingi reruntuhan gudang harta karun klan naga kesengsaraan, wajahnya cemberut. Berjalan di atas reruntuhan, dia bahkan dapat membayangkan senyum puas dan arogan dari Raja Iblis Yin Yang dan Raja segala kejahatan saat mereka membagi gudang harta karun setelah memusnahkan klan naga kesengsaraan. Setelah berputar mengelilingi reruntuhan gudang harta karun, Yang Xiao Tian dan Nona Meng, beserta yang lainnya, menembus kehampaan dan pergi. Setelah meninggalkan negeri naga kesengsaraan, Yang Xiao Tian mengemudikan perahu kenaikan naga menuju negeri takdir. Namun, Destiny Country sangat jauh dari Tribulation Dragonland, membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapainya. Di pesawat ruang angkasa, Yang Xiao Tian merenungkan masalah leluhur kuno naga kesengsaraan dan leluhur naga kesengsaraan. Untuk menyelamatkan leluhur kuno naga kesengsaraan, dia harus segera menemukan pedang langit. Adapun kemana nenek moyang naga kesengsaraan pergi saat itu,
hanya Raja Iblis Yin Yang, Raja segala kejahatan, dan sahabat lamanya yang mungkin mengetahuinya. Siapakah sebenarnya sahabat lama yang disebutkan oleh leluhur naga kesengsaraan? Menurut leluhur kuno naga kesengsaraan, teman lama yang disebutkan oleh leluhur naga kesengsaraan seharusnya adalah salah satu dari 7 sahabatnya. Yang Xiao Tian memperhatikan bahwa di antara ketujuh orang ini, salah satunya adalah leluhur klan naga kekosongan besar. Setelah pemusnahan klan naga kesengsaraan, tidak lama kemudian klan naga Taiksu juga musnah. Mungkinkah teman lama yang dilihat oleh leluhur naga kesengsaraan saat itu adalah leluhur klan naga kekosongan besar? Ketika melewati sebuah kota, Yang Xiao Tian tiba di Asosiasi Perdagangan Tian Seng untuk meminta mereka menanyakan tentang pedang langit. Asosiasi Perdagangan Tian Seng merupakan asosiasi perdagangan pertama dan kekuatan intelijen teratas di dunia Akademi Suci. Saat meminta Asosiasi Perdagangan Tian Seng untuk menanyakan tentang pedang surga, Yang Xiao Tian juga membeli banyak bahan untuk memurnikan pil dewa segudang. Setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan Tian Seng, Yang Xiao Tian melanjutkan perjalanannya. Sepertinya aku perlu membangun kekuatan di dunia Akademi Suci, pikir Yang Xiao Tian dalam hati. Meskipun Asosiasi Perdagangan Tian Seng merupakan asosiasi perdagangan teratas di dunia Akademi Suci, hampir mustahil bagi mereka untuk menemukan berita tentang pedang surga. Bahkan jika Asosiasi Perdagangan mengetahuinya, mereka tidak akan memberi tahu Anda. Namun bagaimana cara cepat membangun kekuatan yang dahsyat? Yang Xiao Tian berbagi pemikirannya dengan Jiang Tua, Dewa Pengobatan King Ming. Jiang Tua merenung, Tuan Muda telah menyatu dengan jiwa naga suci dan menjadi pemimpin bersama klan Panjang. Kalau begitu, kau bisa mengumpulkan murid-murid klan naga dari dunia Akademi Suci. Ini memang suatu metode. Namun, klan naga kesengsaraan di dunia Akademi Suci, klan naga Taiksu dimusnahkan, dan kekuatan klan Panjang yang tersisa sangat lemah. Kekuatan klan Panjang di dunia Akademi Suci bahkan tidak berada di posisi 30 teratas di antara klan iblis dan ras lainnya, memperlihatkan lemahnya kekuatan klan Panjang di dunia Akademi Suci. Bahkan jika dia mengumpulkan para ahli klan Panjang yang tersisa, itu tidak akan banyak membantu. Dewa Pengobatan King Ming berkata, saya kebetulan kenal beberapa teman apoteker di dunia Akademi Suci. Jika Yang Mulia ingin membentuk pasukan, saya bisa meminta bantuan mereka. Yang Xiao Tian mengangguk. Namun dia tidak banyak berharap akan hal itu. Lagi pula, itu adalah kekuatannya sendiri untuk membangun, dan orang lain hanya bisa melakukan sebatas itu. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian memurnikan tanduk naga kesengsaraan terbesar menjadi perahu kenaikan naga. Setelah menyempurnakan tanduk naga kesengsaraan menjadi perahu kenaikan naga, serangan dan pertahanan perahu tersebut meningkat secara signifikan, tetapi sayangnya, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Perahu kenaikan naga adalah kapal yang disempurnakan oleh leluhur naga primordial di masa lalu, sehingga sangat sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Sebulan kemudian, kelompok itu tiba di Destiny Country. Tugas yang diambilnya di negeri takdir adalah menemukan mutiara takdir negeri tersebut. Mutiara takdir merupakan harta nasional negeri takdir di masa lalu. Akan tetapi, setelah runtuhnya Destiny Country, keberadaan Destiny Pearl tetap tidak diketahui. Tetapi banyak orang meyakini mutiara takdir masih berada di negeri takdir. Negeri takdir itu luas, dan bagi orang lain untuk menemukan mutiara takdir, yang hanya seukuran kepalan tangan di tengah luasnya ini, ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tetapi Yang Xiao Tian memiliki istana kehidupan lapisan ke-11, membuat perbedaan yang signifikan. Dengan istana kehidupan lapisan ke-11, yang berisi 11 istana kehidupan lapisan ke-11, dia dapat merasakan mutiara takdir dalam jarak yang luas. Perahu kenaikan naga melambat di atas wilayah negeri takdir. Di depan mata, Destiny Country dipenuhi reruntuhan kota dan gurun tak bernyawa di mana-mana. Negeri takdir pernah menjadi salah satu kerajaan dewa terkuat di dunia Akademi Suci, namun seiring berjalannya waktu, negeri itu akhirnya lenyap ke dalam sungai zaman. Yang Xiao Tian mengemudikan perahu kenaikan naga sambil mengaktifkan kekuatan istana kehidupan lapisan ke-11-nya untuk merasakan mutiara takdir. Meng Bingsui berdiri di samping Yang Xiao Tian, menatap negeri takdir di depan, merasakan sedikit keakraban. Karena larangan dan pembentukan takdir di mana-mana di negeri takdir, hampir tidak ada seorang pun yang berani memasuki negara itu setelah kehancurannya. Selama seharian, Yang Xiao Tian dan kelompoknya tidak bertemu dengan tokoh kuat lainnya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari berturut-turut, Yang Xiao Tian tidak merasakan mutiara takdir. Namun, dia tidak cemas.
Selama mutiara takdir masih berada di negeri takdir, pada akhirnya mutiara itu akan ditemukan. Benar saja, pada hari kelima, Yang Xiaotian merasakan keberadaan mutiara takdir dan mengambil mutiara yang tersembunyi di dalam perut gunung setelah meledakkannya. Mutiara takdir berkilau dengan cahaya lembut, sangat indah di bawah langit malam. Di bawah cahaya istana kehidupan lapisan ke-11-nya, mutiara takdir bersinar lebih terang. Kudengar penguasa negeri takdir adalah murid suku Dewa Takdir, dan suku Dewa Takdir punya banyak mutiara takdir seperti itu, kata Jiang Tua. Namun, suku takdir surgawi sangat misterius, dan tidak seorang pun tahu keberadaan mereka. Setelah menjaga mutiara takdir tetap aman, Yang Xiaotian tidak langsung meninggalkan negeri takdir melainkan menuju makam suci takdir. Makam surgawi takdir merupakan tempat para penguasa dan leluhur kuno negeri takdir dimakamkan. Sebelum datang, dia sudah memeriksa, dan di makam Dewa Takdir, seharusnya ada bunga Dewa Takdir berusia 60 juta tahun, dan mungkin bahkan prasasti pedang Dao Surgawi. Makam surgawi takdir dipenuhi dengan formasi takdir dan merupakan tempat paling berbahaya di negeri takdir, tetapi Yang Xiaotian memiliki istana kehidupan lapisan ke-11, dan dia memiliki tubuh Dewa Takdir surga primordial, jadi dia ingin mencoba apakah dia bisa masuk ke makam surgawi takdir. Jika dia bisa menemukan bunga takdir surgawi berusia 60 juta tahun yang cukup di dalam makam itu, mungkin dia bisa berharap untuk menerobos ke alam leluhur surgawi sebelum kompetisi murid sekte dalam Akademi Suci. Kelompok itu tiba di makam surgawi takdir. Meski saat itu siang hari, makam surgawi takdir diselimuti aura yin yang pekat, menghadirkan hawa dingin yang mencekam ke dalam jiwa. Di depan makam surgawi takdir berdiri sebuah prasasti surgawi yang sangat besar, dengan karakter, makam surgawi takdir, tertulis di atasnya. Namun, di bawah 4 karakter besar Destiny Divine Tomb terdapat karakter yang lebih kecil menyerupai lalat penyusup mati. Tetapi kata-kata ini begitu kecil sehingga mudah terlewatkan jika tidak berhati-hati. Yang Xiaotian menatap makam surgawi takdir di depan, lalu mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi takdir surga primordial dan istana kehidupan lapisan ke-11. Ia bahkan dengan hati-hati mengaktifkan kekuatan 15 takdir kehidupan primordial. Tingkat bahaya makam surgawi takdir tidak kalah dengan tanah naga kesengsaraan, jadi Jiang Tua dan yang lainnya mengikuti Yang Xiaotian dari dekat, mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Bab 1345, Penguasa Takdir Surgawi. Tepat saat beberapa dari mereka baru saja melangkah masuk ke makam surgawi takdir surgawi, tiba-tiba, sebuah siluet gelap raksasa membumbung tinggi ke angkasa. Tiba-tiba hembusan angin kencang bertiup ke arah semua orang. Semua orang terkejut. Namun setelah mengamati lebih dekat, mereka melihat bahwa siluet gelap yang besar itu ternyata adalah seekor gagak hitam raksasa. Semua orang menghela napas lega. Yang Xiaotian memperhatikan burung gagak hitam yang terbang tinggi ke angkasa lalu menghilang dalam sekejap mata, dan ekspresi merenung muncul di wajahnya. Gagak hitam ini tampak agak aneh. Dia memperingatkan semua orang untuk berhati-hati, lalu terus terbang ke depan. Di bawah kekuatan istana kehidupan lapisan ke-11, cahaya formasi surgawi takdir melonjak di sekitar mereka. Namun, formasi surgawi takdir ini tidak menyerang Yang Xiaotian dan yang lainnya. Melihat ini, Yang Xiaotian merasa lega. Setelah melewati beberapa formasi surgawi takdir, Yang Xiaotian dan kelompoknya melihat makam surgawi raksasa. Makam surgawi raksasa ini tingginya 100 kaki, menyerupai piramida, dan seluruh makam sebenarnya ditempa dari batu surgawi takdir surgawi. Nilai dari batu surgawi takdir surgawi ini sendiri sangatlah besar. Akan tetapi, rune amanat surgawi terukir pada batu-batu surgawi takdir surgawi ini, dan semua rune amanat surgawi saling terhubung membentuk formasi takdir surgawi, yang kemudian dihubungkan ke formasi takdir surgawi dari seluruh makam surgawi takdir surgawi, sehingga mustahil untuk menggerakkan batu-batu surgawi takdir surgawi ini. Kecuali jika puluhan ribu Destiny Grand Array di seluruh Heavenly Fate Divine Tomb dihancurkan. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya mendekati makam surgawi, cahaya di permukaan batu surgawi takdir surgawi terus berubah. Meskipun formasi surgawi takdir ini tidak menyerang Yang Xiaotian, ia membentuk perisai cahaya pelindung, menghentikan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Oleh karena itu, jika Yang Xiaotian dan kelompoknya ingin memasuki makam surgawi, mereka harus menguraikan formasi surgawi takdir yang ada di hadapan mereka. Yang Xiaotian mulai mempelajari formasi surgawi takdir di makam di hadapan mereka. Formasi surgawi takdir ini terdiri atas total 100.000 batu surgawi takdir surgawi.
Setiap batu surgawi takdir surgawi memiliki rune amanat surgawi yang berbeda. Terlebih lagi, setiap rune mandat surgawi hampir tidak dapat dibedakan, sangat sulit dibedakan. Itu bukan bagian tersulitnya adalah rune mandat surgawi ini bergerak. Dan mereka bergerak tidak teratur. Yang Xiao Tian mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari 100.000 rune mandat surgawi ini. Meskipun rune mandat surgawi ini bergerak tidak teratur, setelah setiap gerakan, mereka berhenti selama 10 napas. Dia harus memanfaatkan interval 10 napas ini untuk merekam rune mandat surgawi ini satu persatu. Dengan cara ini, Yang Xiao Tian berdiri di depan makam surgawi sepanjang hari, dan akhirnya berhasil mencatat 100.000 rune amanat surgawi ini. Akan tetapi, itu hanya merekamnya saja. Menuliskannya adalah satu hal, tetapi menguraikan formasi surgawi takdir ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Yang Xiao Tian harus memahami secara menyeluruh pola pergerakan rune mandat surgawi ini. Bahkan jika dia salah menafsirkan satu saja, dia tidak akan mampu menguraikan formasi takdir surgawi ini. Pola pergerakan rune mandat surgawi ini agak kacau, dan butuh 7 hari penuh bagi Yang Xiao Tian untuk akhirnya memahami semua pola pergerakan rune mandat surgawi ini. Ketika dia memahami pola gerakan rune mandat surgawi ini, Yang Xiao Tian tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan istana kehidupan lapisan ke-11 melonjak dari telapak tangannya, meledak ke salah satu batu surgawi takdir surgawi. Bang! Suara ledakan teredam bergema. Hasilnya, salah satu batu surgawi takdir surgawi bersinar terang, dan setelah itu, semua batu surgawi takdir surgawi di sekitarnya menyala, dan tak lama kemudian, semua 10.000 batu surgawi takdir surgawi di seluruh makam surgawi menyala. Makam surgawi bersinar dan bergetar, menyingkapkan pintu masuk ke ruang dalam. Melihat pintu masuk ke ruang dalam ini, Yang Xiao Tian menghela napas lega. Selama satu saja batu takdir surgawi tidak diaktifkan, semua usaha sebelumnya akan sia-sia, dan kali berikutnya mencoba menguraikan formasi takdir surgawi makam ini akan menjadi lebih menantang. Karena pada saat itu, pola pergerakan batu-batu surgawi takdir surgawi itu akan berubah dan menjadi makin rumit. Yang Xiao Tian dan rombongan memasuki makam surgawi. Dari luar, makam itu tampak setinggi 100 kaki, tetapi begitu masuk ke dalam, ruang di dalamnya jauh lebih besar, mirip istana raksasa. Di tengah-tengah istana melayang sebuah peti mati yang juga ditempa dari batu takdir surgawi. Peti mati ini juga memiliki formasi takdir surgawi. Di dalam peti mati itu ternyata terkubur leluhur kuno yang kuat dari negeri takdir. Hanya leluhur kuno yang kuat yang dapat dimakamkan di makam surgawi takdir surgawi ini. Seluruh aula besar kosong melompong, dan setelah pencarian menyeluruh, Yang Xiao Tian dan yang lainnya tidak menemukan apapun. Melihat hal ini, Yang Xiao Tian tidak membuka peti mati dan mundur bersama yang lain, melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam makam surgawi takdir surgawi. Semakin dalam mereka menjelajah ke makam surgawi takdir surgawi, semakin besar pula makam itu. Akan tetapi, semakin besar makamnya, semakin rumit pula formasi surgawi takdirnya. Untungnya, Yang Xiao Tian telah memperoleh pengalaman memecahkan formasi surgawi takdir yang pertama, sehingga memudahkannya memecahkan yang kedua dan ketiga. Lebih dari sebulan kemudian, Yang Xiao Tian dan yang lainnya telah mencapai area pusat makam surgawi takdir surgawi. Akan tetapi, selama lebih dari sebulan, mereka belum menemukan bunga surgawi takdir 60 juta tahun maupun prasasti pedang dao surgawi, hanya beberapa besi surgawi, senjata surgawi, dan zirah surgawi. Hal-hal ini tidak penting bagi Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian memandang ke depan, tidak jauh di depannya berdiri makam suci penguasa negeri takdir. Setelah melewati beberapa makam besar, mereka melihat makam suci yang menjulang tinggi. Sekalipun mereka mengira makam penguasa negeri takdir itu sangat besar, melihat makam yang menjulang tinggi di hadapan mereka, semua orang tetap saja sangat takjub. Keseluruhan makam tersebut memancarkan aura keilahian, makam-makam sebelumnya paling banyak memiliki 3 atau 400.000 batu surgawi takdir surgawi, sedangkan makam ini memiliki 1 juta penuh batu surgawi takdir surgawi. Terlebih lagi, setiap batu surgawi takdir surgawi berukuran 10 kali lebih besar daripada batu-batu di makam lainnya. Saat Yang Xiao Tian dan yang lainnya mendekat, jutaan batu surgawi takdir surgawi bersinar seterang matahari pada siang dan malam hari. Menatap makam di hadapan mereka, Yang Xiao Tian perlahan melangkah maju, menatap formasi surgawi takdir raksasa yang tersusun dari 1 juta rune mandat surgawi di hadapannya. Jika pada awalnya,
Untuk memecahkan formasi surgawi takdir yang begitu besar dan rumit bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih lama, tetapi sekarang, setelah belajar selama beberapa hari, Yang Xiaotian tiba-tiba meledakkan satu batu surgawi takdir surgawi dengan telapak tangannya, seketika menghentikan pengoperasian formasi surgawi takdir di hadapannya. Yang Xiaotian dan kelompoknya masuk melalui pintu masuk ruang angkasa. Di dalamnya, tempat itu bagaikan sebuah kota kecil, di depannya terbentang alun-alun luas, dengan istana-istana yang berjejer rapat di sekelilingnya. Namun, begitu mereka memasuki alun-alun, Yang Xiaotian merasakan aura energi takdir yang kuat dan aroma yang aneh. Mengikuti arah aroma harum itu, Yang Xiaotian segera terbang dan segera melihat taman obat raksasa. Jika dilihat dari atas, taman obat dipenuhi dengan beraneka ragam obat surgawi, sebenarnya ada ratusan jenis di dalamnya. Selain itu, sebagian besarnya adalah kelas 5 juta tahun. Bahkan ada 4 tanaman dari kelas 60 juta tahun. Yang Xiaotian melihat 2 bunga surgawi takdir kelas 60 juta tahun. Bunga surgawi takdir itu mekar dengan cahaya dewa takdir yang melimpah di taman, kecemerlangannya mengalahkan obat surgawi lainnya. Obat roh 460 juta tahun. Di antaranya, 2 di antaranya adalah bunga surgawi takdir. Yang Xiaotian sangat gembira. Tanpa diduga, ada begitu banyak obat roh 60 juta tahun. Apakah ada prasasti pedang Dao surgawi? Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan domain 15 pedang. Bab 1346, tidak dapat pergi. Di bawah kekuatan domain 15 pedang, arah tenggara alun-alun segera melonjak dengan kekuatan pedang Dao surgawi Qi. Benar-benar ada prasasti pedang Dao surgawi. Dan ada lebih dari 1. Yang Xiaotian mengumpulkan 4 tangkai obat roh 60 juta tahun, lalu terbang menuju ke arah di mana kekuatan pedang Qi Dao surgawi melonjak, tiba di depan sebuah istana. Aula pedang. Di atas istana tertulis kata-kata balai pedang. Melihat aula pedang, Yang Xiaotian bingung. Makam suci ini terasa seperti rumah gua kultivasi, mungkinkah penguasa negeri takdir sebenarnya tidak mati, dan menciptakan makam ini hanya untuk kultivasi? Bukan hanya Yang Xiaotian, tetapi Meng Bingsui dan yang lainnya juga bingung. Yang Xiaotian memasuki aula pedang dan melihat 2 prasasti pedang Dao surgawi di dalamnya. Kedua prasasti pedang Dao surgawi ini bertuliskan kata-kata, segudang surgawi, dan bumi abadi. Segudang surgawi, bumi abadi. Apa maksudnya? Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mengingat prasasti pedang wutian tertinggi yang diperolehnya di jurang pedang sebelumnya. 2 prasasti pedang Dao surgawi ini tampak agak mirip dengan prasasti pedang wutian tertinggi itu. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming memandang prasasti pedang surgawi dan bumi abadi dengan kebingungan yang sama. Setelah itu, Yang Xiaotian dan yang lainnya mencari di aula lain di makam surgawi. Di paviliun kitab suci, Yang Xiaotian menemukan banyak buku. Buku-buku ini merupakan beberapa teknik kultivasi dan ilmu pedang dari arsip negeri takdir di masa lampau, juga beberapa catatan dari penguasa negeri takdir dan para leluhur kuno. Selanjutnya, kelompok itu menemukan banyak ramuan di kamar pemurnian pil, di antaranya terdapat selusin ramuan tingkat konfirmasi Dao. Yang Xiaotian memberikan ramuan ini kepada Jiang Tua dan yang lainnya. Selain ramuan tersebut, Yang Xiaotian juga menemukan banyak botol air suci Dao surga lapisan ketiga dalam vas batu giok. Dia mengambil sebagian air suci ini dan memberikan sebagian kepada guru Ding dan yang lainnya. Setelah mencari secara menyeluruh di setiap sudut tanpa hasil apapun, Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Namun, yang membingungkan dia dan yang lainnya adalah meskipun ini adalah makam penguasa negeri takdir, tidak ada tanda-tanda peti mati. Dan tidak ada pula jasad penguasa negeri takdir. Mungkinkah penguasa negara takdir masih hidup? Gumam Dewa Pengobatan King Ming. Tiba-tiba, semua orang merasakan sensasi menakutkan seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka dari bayangan. Jangan khawatir, meskipun orang itu belum mati, dia tidak ada di makam suci ini, dia sudah pergi bertahun-tahun yang lalu, kata Guru Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian akhirnya merasa tenang. Lagi pula, penguasa negeri takdir pernah menjadi salah satu dari 10 ahli teratas di dunia akademi suci. Siapapun akan merasa tidak nyaman diawasi diam-diam oleh 10 pakar teratas dari dunia akademi suci. Kemudian, Yang Xiaotian pergi ke balai pedang, memulai penyekapan, memutuskan untuk memurnikan 4 tangkai obat roh 60 juta tahun sebelum kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi untuk menyelesaikan misinya. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, setelah memurnikan 4 tangkai obat roh 60 juta tahun,
dia masih bisa kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi sebelum kompetisi murid Sekte Dalam. Yang Xiao Tian pertama-tama mengeluarkan bunga surgawi takdir 60 juta tahun pertama dan mulai memurnikannya. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Yang Xiao Tian berhasil memurnikan keempat tangkai obat roh 60 juta tahun. Dengan bantuan dua bunga surgawi takdir 60 juta tahun, tubuh Dewa Takdir Surga primordialnya berhasil menembus lapisan ke-23, menjadi tubuh surgawi pertama yang mencapai lapisan ke-23. Sayangnya, obat roh 60 juta tahun hanya memberi efek terbatas pada peningkatan kemampuan alamnya, bahkan setelah memurnikan empat tangkai, ia hanya maju ke tahap akhir lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Dia masih jauh dari puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Dan bahkan lebih jauh lagi dari menerobos ke alam leluhur surgawi. Namun, pikirnya, setelah kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi untuk menyerahkan misinya dan memperoleh empat tangkai obat roh 60 juta tahun, dia seharusnya mampu mencapai puncak tahap akhir dari lapisan ke-10 Kaisar Surgawi setelah memurnikannya, renung Yang Xiao Tian. Memutuskan untuk tidak berlama-lama, Yang Xiao Tian dan yang lainnya meninggalkan makam surgawi. Adapun dua prasasti pedang Dao Surgawi itu, dia berencana untuk memahami dan menyatukan Ki Pedang Dao Surgawi di dalamnya setelah dia kembali. Namun, saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya keluar dari makam suci penguasa negeri takdir dan terbang keluar, tiba-tiba langit dipenuhi titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Gagak Yin. Melihat titik-titik hitam itu, kelompok itu terkejut. Burung Gagak Yin, binatang buas kematian yang berkeliaran dalam kegelapan. Makhluk-makhluk ini, meskipun tidak kuat dalam menyerang, sangat sulit dibunuh, dan begitu terbunuh, aura kematian di dalam diri mereka akan melekat pada penyerang, sangat sulit dihilangkan. Karena alasan ini, ketika kelompok itu bertemu dengan Gagak Yin gelap sebelumnya, mereka memilih untuk tidak membunuh mereka. Cepat, bergerak. Seketika, Yang Xiao Tian memanggil Chaos Demon Hall dan memimpin kelompok itu untuk menyerang dengan cepat. Akan tetapi, saat Chaos Demon Hall menyerbu, langit menjadi gelap ketika kawanan Yin Crow yang tak terhitung jumlahnya menyerbu mereka. Gelombang tak berujung dari Yin Crow yang gelap melancarkan serangan mereka ke Chaos Demon Hall. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara dentuman tumpul bergema saat Gagak Yin gelap ini menyerang barisan besar Chaos Demon Hall. Seekor Gagak Yin hitam tidak terlalu mengancam, tetapi dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang, serangan mereka ke Chaos Demon Hall merupakan kekuatan yang dahsyat. Kelompok itu merasakan getaran hebat. Deretan besar Chaos Demon Hall bergetar hebat karena cahaya. Semua orang merasakan tubuhnya gemetar. Hati Yang Xiao Tian mencelos, pada tingkat ini, susunan besar Chaos Demon Hall tidak akan mampu bertahan hingga mereka bisa meninggalkan makam suci, dan jika susunan itu hancur, mereka akan berada dalam bahaya besar. Yang Xiao Tian sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah dan 14 sayap cerah. Kekuatan terang melonjak keluar dari Chaos Demon Hall bagaikan gelombang laut. Kekuatan terang biasa tidak dapat menghadapi Gagak Yin gelap ini, tetapi di bawah pemurnian Raja Kekacauan sifat surgawi cerah Yang Xiao Tian dan 14 sayap cerah, serangan Gagak Yin gelap melemah secara signifikan. Dimanapun mereka mendekati Chaos Demon Hall, Yin Crow yang gelap mengeluarkan asap mendesis, aura kematian di dalam diri mereka dimurnikan. Burung Gagak Yin yang gelap mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan menyakitkan. Teriakan menyakitkan itu bergema di seluruh makam surgawi takdir. Bahkan di luar makam takdir surgawi, jeritan yang menusuk dan menusuk jiwa dapat terdengar. Akan tetapi, jumlah Gagak Yin yang gelap ini terlalu banyak, mereka tanpa henti menyerang aula iblis kekacauan, menghalangi jalannya, dan aula itu menghadapi perlawanan yang sangat hebat, kecepatannya pun berkurang drastis. Nona Meng, Old Jiang, dan 3 orang lainnya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan dengan ketiganya dan Yang Xiao Tian memberikan yang terbaik, tetap saja sulit untuk berhadapan dengan begitu banyak Gagak Yin hitam, karena membunuh satu saja akan menyebabkan aura kematiannya mengikat aula iblis kekacauan yang selanjutnya menghambat kecepatannya. Yang Xiao Tian mengerahkan kekuatan Raja Kekacauan sifat surgawi cerah hingga ke titik ekstrim, terus-menerus mengayunkan pedang surgawi api surgawi dan pedang setan langit, menembus gelombang Gagak Yin gelap dengan pedang domain Qi dari 15 pedang. Tetap saja, Yin Crow yang gelap ini tidak ada habisnya, terus muncul dari seluruh penjuru makam surgawi takdir, di luar kemampuan mereka untuk memusnahkannya sepenuhnya. Melihat ini, Yang Xiao Tian memanggil api surgawi pemusnahan kekacauan. Akan tetapi, bahkan dengan api surgawi pemusnahan kekacauan yang dikerahkan,
gagak yin yang gelap terus menyerang tanpa henti, bagaikan ngengat yang menyerang api. Tuan muda, haruskah kita mundur kembali ke makam suci? Saran Jiang Tua. Karena mereka tidak bisa pergi, satu-satunya pilihan adalah kembali ke makam suci penguasa negeri takdir. Bab 1347 Jenis Kualitas Terburuk. Kembali ke makam suci. Namun, kata-kata Jiang Tua mengingatkan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian memperhatikan bahwa meskipun burung gagak hitam itu ganas, mereka tidak menyerang makam dewa, tidak satupun. Mengapa? Yang Xiaotian melihat simbol takdir dewa di permukaan makam dewa tersebut. Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, mengumpulkan satu demi satu simbol takdir surgawi, dan kemudian terus-menerus mengirimnya terbang ke segala arah, menutupi sekeliling Chaos Demon Hall untuk membentuk formasi surgawi takdir. Benar saja, saat formasi surgawi takdir menyatu, gagak hitam yang awalnya menggila menyerang semua orang tiba-tiba berhenti seolah-olah mereka tersihir, dan tidak lagi menyerang mereka. Semua orang senang. Yang Xiaotian dengan hati-hati mengarahkan Chaos Demon Hall ke arah burung gagak gelap. Ketika Chaos Demon Hall mendekat, para gagak gelap itu mundur. Saat Chaos Demon Hall mendekat 1 meter, para gagak gelap pun mundur 1 meter. Chaos Demon Hall terus terbang maju, dengan langit yang penuh dengan burung gagak gelap yang terus-menerus mundur. Di tengah ketegangan semua orang, akhirnya, Chaos Demon Hall terbang keluar dari Destiny Divine Tomb. Saat keluar dari makam surgawi takdir, burung gagak hitam tidak mengejar semua orang. Keluar dari makam surgawi takdir, semua orang menghela napas lega. Dewa pengobatan King Ming juga menyeka dahinya yang dipenuhi keringat. Burung gagak hitam sebelumnya membuatnya merasa seolah-olah sedang mengalami ledakan negeri pedang kematian bertahun-tahun yang lalu. Yang Xiaotian memperhatikan burung gagak hitam yang tampaknya tak berujung di makam dewa takdir, sambil merenung, karena sebelumnya dia belum pernah mendengar ada begitu banyak burung gagak hitam di makam dewa takdir. Mengapa mereka memancing begitu banyak burung gagak hitam kali ini? Apakah gagak hitam ini dimanipulasi oleh seseorang? Yang Xiaotian memandang ke arah kedalaman makam surgawi takdir. Setelah beberapa saat, dia mengendarai Chaos Demon Hall untuk menerobos kehampaan dan kembali ke pengadilan orang suci Dao Surgawi. Namun, dengan hati-hati, Yang Xiaotian masih mengendalikan formasi surgawi takdir untuk menutupi permukaan aula iblis kekacauan. Tidak ada lagi sensasi di sepanjang jalan. Setelah Yang Xiaotian memahami dan menggabungkan Ki Pedang Dao Surgawi dari 2 prasasti pedang Dao Surgawi di jalan, semua orang akhirnya kembali ke pengadilan orang suci Dao Surgawi. Domain 15 pedang milik Yang Xiaotian telah mencapai penguasaan puncak di 6 domain pedang. Setelah kembali ke pengadilan orang suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian tidak kembali ke rumah guanya tetapi menuju aula misi untuk melaksanakan tugas. Ketika tiba di aula misi yang biasanya ramai, Yang Xiaotian mendapati tempat itu sunyi, dan setelah bertanya, dia mengetahui bahwa hari ini adalah hari kompetisi para pengikut dalam. Ketika Yang Xiaotian mengeluarkan 10 tanduk naga kesengsaraan dan mutiara takdir itu, mulut tetua balai misi terbuka lebar, menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian menerima tugas tersebut, dia tidak pernah menyangka Yang Xiaotian benar-benar akan mampu menyelesaikan kedua tugas tersebut. Penatua Chen, karena aku sudah menyelesaikan tugas, bolehkah aku mendapatkan hadiahnya? Tanya Yang Xiaotian saat tetua itu tertegun cukup lama tanpa bereaksi. Penatua Chen dari aula misi tersadar kembali, melirik Nona Meng, Penatua Jiang, dan yang lainnya di samping Yang Xiaotian, lalu berkata dengan ekspresi rumit, memiliki beberapa pengawal yang cakap itu bagus. Jelas, implikasinya adalah bahwa Meng Bingsui, Jiang Tua, Dewa Pengobatan King Ming, dan yang lainnya membantu Yang Xiaotian menyelesaikan tugas tersebut. Yang Xiaotian tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Selanjutnya, Penatua Chen memilih 4 jenis obat roh 60 juta tahun untuk diberikan kepada Yang Xiaotian. Hadiah tugasnya dinyatakan sebagai obat roh 60 juta tahun tanpa menyebutkan kualitasnya, jadi dia memilih yang kualitasnya paling buruk untuk Yang Xiaotian. Keempat obat roh 60 juta tahun ini baru saja mencapai usia 60 juta tahun. Melihat ini, wajah Old Jiang menjadi gelap, lalu dia berkata kepada Elder Chen, Chen Yingsheng, kau sudah bertindak terlalu jauh, kau memberi tuan muda kami 4 obat roh 60 juta tahun, semuanya kualitas terburuk. Dewa Pengobatan King Ming juga menatap tetua balai misi Chen Yingsheng dengan tatapan tidak bersahabat. Dewa Pengobatan King Ming, Jiang Tua, dan Nona Meng hanyalah tetua kehormatan di pengadilan orang suci Dao Surgawi tanpa kekuatan sejati.
Chen Yingsheng mengabaikan tatapan tak bersahabat mereka dan berkata, hadiah tugas itu memang termasuk pengobatan roh 60 juta tahun, dan yang kuberikan juga adalah pengobatan roh 60 juta tahun. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat menyampaikannya kepada dekan. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Kami ingin obat roh 60 juta tahun untuk budidaya, tetapi tidak memilikinya. Dewa pengobatan King Ming masih ingin berbicara, tetapi Yang Xiaotian melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu menyimpan keempat obat roh 60 juta tahun itu. Setelah mendapatkan obat roh, Yang Xiaotian menerima 2 tugas lagi. Kedua tugas ini memberi imbalan obat Dewa 70 juta tahun. Meskipun tugas pengobatan Dewa 70 juta tahun 10 kali lebih sulit dan sangat berbahaya dibandingkan dengan tugas 60 juta tahun, Yang Xiaotian harus tetap mencobanya. Selama dia menyelesaikan satu tugas pengobatan Dewa 70 juta tahun, dia akan memperoleh 10.000 poin kontribusi, yang memungkinkannya memahami prasasti pedang Dao Surgawi di alam rahasia pedang. Penguasa Iblis Yin yang hendak mengunjungi domain Dao, dan dia harus segera mengolah domain 15 pedang untuk mencapai penguasaan puncak dan mengembangkan tubuh pedang primordial. Saat meninggalkan aula misi, wajah Old Jiang berubah muram, Chen Yingsheng ini jelas menargetkan Tuan Muda. Yang Xiaotian merenung, ketika sebelumnya ia menerima tugas itu, penatua balai misi ini cukup antusias. Mengapa sikapnya berubah total ketika Yang Xiaotian memberikan tugas itu? Dia tidak menyimpan dendam terhadap Chen Yingsheng, jadi Chen seharusnya tidak punya alasan untuk mengincarnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan anak iblis Yin yang Zheng Rui, Su Wenhong, dan keluarga Zhao. Kalian selidiki apakah Chen Yingsheng akhir-akhir ini dekat dengan Zheng Rui, Su Wenhong, atau orang-orang dari keluarga Zhao, kata Yang Xiaotian. Dewa pengobatan Jiang Tua dan King Ming menanggapi dengan tegas. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang kembali ke rumah gua, mereka melewati puncak gunung dan mendengar sorak-sorai dan tepuk tangan. Ini kompetisi murid inti, apakah Yang Mulia ingin melihatnya? Saran Dewa pengobatan King Ming. Yang Xiaotian ragu sejenak lalu menjawab, baiklah. Meskipun dia belum berhasil menembus alam leluhur surgawi, karena mereka masih lewat, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang menuju puncak gunung kompetisi pengikut dalam. Ketika Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di puncak gunung tempat para murid inti berada, mereka melihat alun-alun yang ramai di tengah gunung. Di alun-alun tersebut, 2 murid sedang bertanding, mengundang sorak-sorai dari penonton di sekitarnya. Saat melihat ke arah alun-alun, Yang Xiaotian menyadari bahwa salah satu pesertanya tak lain adalah anak iblis Yin Yang, Zheng Rui. Dan yang satunya lagi adalah seorang pemuda berjubah perang berwarna merah menyala. Pemuda ini sangat kuat, mampu bertarung seimbang melawan anak iblis Yin Yang Zheng Rui. Itu Zhu Yingliang. Jiang Tua berkata pada Yang Xiaotian. Zhu Yingliang, murid dari keluarga bangsawan bijak Zhu, dan keturunan langsung Zhu Wenhong. Yang Xiaotian memiliki kesan yang baik tentang Zhu Yingliang, dia telah menyelidiki 10 murid inti terkuat yang saat ini berada di pengadilan orang suci Dao Surgawi, dengan Zhu Yingliang di peringkat ketiga. Kekuatannya hanya di bawah Meng Shuiyun dan Zheng Rui, tidak heran dia bisa bertarung secara seimbang dengan Zheng Rui. Namun, meskipun kekuatan Zhu Yingliang cukup besar, dibandingkan dengan anak iblis Yin yang Zheng Rui, ia masih kalah. Setelah pertarungan yang panjang, ia akhirnya terlempar keluar ring oleh pukulan Zheng Rui, yang melesat ke arah Yang Xiaotian. Bab 1348, dapat mengalahkan Yang Xiaotian sepenuhnya. Melihat Zhu Yingliang turun, para murid di sekitar Yang Xiaotian berseru dan bergegas mundur, takut terjebak dalam masalah. Tepat saat Zhu Yingliang hendak memukul Yang Xiaotian, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat meletus dari dalam diri Yang Xiaotian, dan dengan paksa menghentikannya. Zhu Yingliang menyerang kekuatan tak kasat mata milik Yang Xiaotian, seakan-akan menyerang tembok tak kasat mata, lalu dengan suara teredam, jatuh ke tanah di depan Yang Xiaotian. Debu beterbangan ke udara. Yang Xiaotian memandang ke arah iblis Yin yang Zheng Rui di peron. Pada saat ini, Zheng Rui juga menatap Yang Xiaotian. Tatapan mata mereka saling beradu. Tatapan mata Zheng Rui dipenuhi dengan provokasi dan dingin, jelas, dia sengaja menyerang Zhu Yingliang ke arah Yang Xiaotian sebelumnya. Zhu Yingliang jatuh terduduk, merasakan sakit di sekujur tubuhnya, ia bangkit dengan marah, dan tiba-tiba meninju Yang Xiaotian dengan keras, "Nak, kau cari mati." Yang Xiaotian menatap pukulan dahsyat yang dilancarkan Zhu Yingliang dan berpikir dingin, sudah jelas, Zhu Yingliang kalah dari Zheng Rui,
dan sepertinya ingin melampiaskan kekesalannya pada seseorang yang dianggapnya lemah. Namun sayang, ia salah memilih sasaran untuk melampiaskan kekesalannya. Di panggung, Liu Zhan melihat Zhu Yingliang memukul Yang Xiaotian dengan marah, hendak menyuruh Yang Xiaotian minggir ketika dia melihat Yang Xiaotian mengangkat tinjunya dan menyerang. Ketika Yang Xiaotian meninju, seluruh gunung tampak hancur berkeping-keping, berguncang hebat. Dong! Kekuatan tinju Yang Xiaotian dan pukulan dahsyat Zhu Yingliang saling beradu. Suara ledakan keras bergema di telinga semua orang. Gelombang kekuatan itu meledak. Semua orang melihat Zhu Yingliang, yang murka seperti singa yang mengamuk, terlempar ke belakang seperti daun yang jatuh. Awalnya Zhu Yingliang terlempar keluar dari platform, namun terlempar kembali ke atasnya. Bam! Dengan suara keras, Zhu Yingliang terbanting kembali ke peron, tepat di depan Zheng Rui, menyemburkan darah dari mulutnya. Apa? Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Liu Zhan, yang sebelumnya mengkhawatirkan Yang Xiaotian, sama terkejutnya. Meskipun Zhu Yingliang terluka, dia masih salah satu dari 3 murid teratas sekte dalam Akademi Suci Dao Surgawi. Seorang ahli leluhur surgawi lapisan ke-10, namun Yang Xiaotian malah melemparkannya kembali ke panggung. Apa yang telah terjadi? Apakah karena Zhu Yingliang ceroboh dan diremehkan sebelumnya, atau dia benar-benar terluka parah? Zheng Rui, melihat Zhu Yingliang terjatuh di depannya, juga terkejut. Di tengah kerumunan, Meng Shuiyun sama tercengangnya. Zhu Yingliang, yang terlempar kembali ke peron, bahkan semakin bingung. Dia mengenali Yang Xiaotian. Justru karena dia mengenalinya, dia tercengang. Dia bisa menerima kekalahan dari Zheng Rui, tetapi sekarang dia dijatuhkan oleh kultivasi Kaisar Surgawi. Zhu Yingliang memanjat dari panggung, matanya merah darah, terpaku pada Yang Xiaotian, tatapannya seolah ingin mencabik-cabik Yang Xiaotian. Dia tiba-tiba melompat ke udara, siap meninju lagi ke arah Yang Xiaotian. Cukup. Pada saat ini, Liu Zhan dan leluhur kuno keluarga Zhu lainnya, Zhu Lin, berteriak dengan marah. Mendengar teriakan marah Liu Zhan dan Zhu Lin, Zhu Yingliang yang murka akhirnya sadar. Dia berhenti dengan paksa. Dasar orang bodoh. Mundur sekarang. Geram Zhu Lin. Zhu Yingliang gemetar dalam hati, menundukkan kepalanya, tidak berani berkata apa-apa lagi, memberi hormat dengan hormat, lalu mundur. Akan tetapi, saat dia mundur, tatapannya pada Yang Xiaotian dipenuhi dengan kebencian yang lebih intens. Pertandingan ini, Zheng Rui menang. Pada saat ini, wasit elder di panggung mengumumkan kemenangan iblis Yin Yang Zheng Rui. Zheng Rui, di bawah tatapan semua orang, berjalan turun dari peron. Saat dia berjalan turun, dia melirik Yang Xiaotian, tidak menyembunyikan niat membunuhnya di matanya. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang niatnya untuk membunuh Yang Xiaotian. Selanjutnya, terjadilah putaran demi putaran pertandingan. Tanpa ketegangan, iblis Yin Yang Zheng Rui dan Meng Shuiyun bersaing untuk mendapatkan tempat pertama di pertandingan final. Pertandingan ini sungguh spektakuler, bahkan Yang Xiaotian harus mengakui kekuatan dan kemahiran bertarung yang mengejutkan dari Yin Yang Devil dan Meng Shuiyun. Tubuh surgawi iblis Yin Yang milik iblis Yin Yang dikultivasikan hingga mencapai titik konvergensi dan fusi Yin Yang, dengan kekuatan yang bisa lunak dan keras, sangat dahsyat dalam serangan, tetapi pada akhirnya, iblis Yin Yang masih gagal, kalah dari Meng Shuiyun. Hasil ini mengejutkan semua orang. Awalnya, orang-orang lebih menyukai iblis Yin Yang. Setelah kalah dari Meng Shuiyun, wajah iblis Yin Yang sulit dipandang, dan saat dia berjalan turun dari panggung, dia melotot ganas ke arah Yang Xiaotian, matanya seolah mengatakan dia ingin mencabik-cabik Yang Xiaotian. Dalam pandangannya, jika bukan karena Yang Xiaotian yang merebut Chaos Demon Heart, jika bukan karena Yang Xiaotian yang menyatukan Earth Core Essence dari Dark Holy Land, dia tidak akan kalah dari Meng Shuiyun hari ini. Jadi, setelah kalah dari Meng Shuiyun, dia mengalihkan semua amarahnya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, apakah kamu tertarik untuk bertanding? Seketika suasana menjadi hening, dan semua murid menatap Yang Xiaotian. Omong kosong. Mendengar ini, Liu Zhan langsung menegur iblis Yin Yang, Zheng Rui. Apakah kau masih punya muka untuk menantang Kaisar Surgawi sebagai leluhur surgawi? Menghadapi Liu Zhan, Zheng Rui tak gentar, dan malah menertawakan Yang Xiaotian dengan dingin. Jangan harap dekan dan leluhur bisa melindungimu selamanya. Kita akan bertemu lagi saat pelatihan murid sekte dalam. Setelah itu, ia memimpin kerumunan dan pergi menembus langit. Melihat hal itu, semua orang juga pergi. Yang Xiaotian memperhatikan sosok Zheng Rui yang jauh,
matanya dingin, berencana untuk menghadapi iblis Yin yang selama pelatihan murid sekte dalam yang akan datang di luar. Yang Xiao Tian, Meng Bingsui, Old Jiang, dan beberapa lainnya juga meninggalkan tempat kejadian. Kembali ke rumah gua, Yang Xiao Tian mengambil hadiah hari ini berupa 4 obat roh 60 juta tahun, mengonsumsinya dan memurnikannya. Sementara Yang Xiao Tian memurnikan 4 obat roh 60 juta tahun, Penatua Kepala Balai Chen Yingsheng melaporkan penyelesaian tugas hari ini oleh Yang Xiao Tian kepada Zhu Wenhong. Mendengar Yang Xiao Tian berhasil menyelesaikan misi di negeri naga kesengsaraan dan negeri takdir, Zhu Wenhong terkejut. Saat itu, dia melihat Zhu Lin memimpin Zhu Yingliang masuk. Melihat Zhu Yingliang yang terluka parah, Zhu Wenhong mengerutkan kening, ini Zheng Rui. Zhu Yingliang ragu-ragu, Zhu Lin mendengus dingin, dia dikalahkan oleh Zheng Rui, tetapi kemudian diledakkan oleh Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, ada apa ini? Wajah Zhu Wenhong berubah muram, terkejut. Zhu Lin menceritakan situasi sebenarnya. Zhu Yingliang berdalih, kalau saja aku tidak terluka parah oleh Zheng Rui dan ceroboh, Yang Xiao Tian sama sekali bukan tandinganku. Teringat adegan memalukan dihempaskan oleh Yang Xiao Tian hari ini, ia menggertakkan giginya, selama pelatihan murid sekte dalam, aku akan menghajar Yang Xiao Tian sekeras-kerasnya sampai ibunya pun tak mengenalinya. Zhu Wenhong, bagaimanapun, menatap Zhu Lin, apa pendapatmu tentang Yang Xiao Tian ini? Zhu Lin, memahami pertanyaan Zhu Wenhong tentang kekuatan tempur Yang Xiao Tian, mengingat kembali adegan serangan Yang Xiao Tian, dan merenung, kekuatan tempur Yang Xiao Tian memang luar biasa, memiliki 4 istana kehidupan lapisan ke-11, tidak mengherankan kekuatannya mencengangkan. Namun, jika Yingliang tidak terluka parah, tidak ceroboh, dan tidak diremehkan, dia pasti bisa mengalahkan Yang Xiao Tian.